kalau kita punya kemauan itu bilangnya pandangan hidup, Bang. Iya, betul. Kita mandang dong bisa hidup, Bang. Betul. Kalau udah usia 40-an kan jatuhnya pegangan hidup, Bang. Dipegang dulu baru hidup. Nah, dia udah di kamar dengan kondisi yang udah ya pakai baju yang banget tipis. Itu udah kelihatan banget nih pokoknya. Badannya waduh. Mana ya bayanginnya susah deh. Gede semua soalnya ya kan. Kayak ada tangan ini di bawah kan saya lah kok kayak ada yang megang ya. Saya pegang lagi nih, loh ada tangan orang. Saya lihat lah si ibu yang tadi. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi, host yang gak tampan-tampan tapi bisa bikinnya kamu nyaman. Percuma tampan kalau gak dapat kenyamanan. Ya. Terusan deh. Aduh. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber ya yang mempunyai kisah cerita tentang perselingkuhan. Jadi selingkuh itu tidak memandang fisik, tidak memandang umur. Selingkuh itu datang dengan tiba-tiba, ya. Selingkuh ada karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Aduh. Bener sih. kayak sih itu siapa yang dulu polisi. Iya, betul. Dan napi. Iya. Oke, kita sambut aja narasumbernya ya. Assalamualaikum Bang Dani. Bang Dani. Betul. Oke, Bang Dani apa kabar Bang Dani? Baik. Waduh, Bang Dani kalau saya lihat nih ya dari badannya kurus tinggi. Amin. Ya, biasanya gede. Tahu aja ya. Oke, Bang Dani ya. Saya baru spill sedikit tadi di depan udah agak menggelitik gitu ya. Jadi ini penonton obrolan dewasa ya. Jangan baper-baper, jadiin aja hiburan gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi Bang Dani gitu gimana sih Bang ceritanya kok bisa gitu Bang Dani selingkuh? Ya, bisa aja sih. Gimana ya, Bang awalnya tuh? Karena emang dari si ceweknya juga sih. Oh gitu. Iya, ceweknya nih rada-rada ya gimana ya? Ya gitulah, nempel-nempel mulu. Awalnya gitu. Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus saya gitu? Tapi ya udah, mungkin dia nyaman kali. Oke. Awalnya sih ngobrol-ngobrol aja biasa. Oke Bang, curhat. Ceritain aja dari awal Bang. Silakan Bang Dani. Ya awalnya saya kerja di salah satu perusahaan yang dimana ya banyak cewek di situ, dimana dia juga salah satu karyawan di situ. Oke. Nah, ya berjalannya waktu kita kerja seperti biasa lah, nggak ada problem ya, kita kerja apa yang harus dikerjain, dia juga sama. Nah dia kebetulan di bagian depan untuk reception lah. Resepsionis ya, di depan. Biasanya cantik-cantik. Itu dia. Betul. Nah, awalnya kita juga belum terlalu deket ya. Saya juga nggak ada niat. Saya sebenarnya orangnya kaku ya. Yang artian sama cewek itu orangnya kaku, nggak pernah bisa yang terlalu gimana banget, itu nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa dia malah jadi ya deket ke saya, gitu kan. Okay. Entah karena ngerasa nyaman atau gimana. Ya awalnya kita bekerja, ngobrol-ngobrol, istirahat, sering ketemu kayak gitu kan. Terus dia cerita tentang awalnya belum terlalu terbuka, lama-lama dia terbuka lah soal keluarga. Oke. Di saat itu saya juga ya sudah menikah lah, kurang lebih sekitar 1-2 tahunan lah. Oh Bang Dani udah menikah? Ya saat itu baru nikah lah 1-2 tahun itu. Nah terus karena kita sering ketemu saat kerja, ya lama-lama makin kesini makin deket, ya mulai kayak berangkat
ntar dianterin misalkan. Dia jadi posisinya dia ini udah menikah ternyata. Oke. Udah menikah. Ya berangkat dianterin sama suaminya. Tapi ntar kalau pas pulang kan kadang kita pulang bisa habis maghrib, kadang kalau itu habis isya. Ya dia minta antar, ya saya anterin lah Oke. ke rumahnya kayak gitu. Terus sekali 2 kali lama-lama ya jadi ke tukang ojek gitu. Nganterin mulu nih pulang gitu kan, nganterin lagi gitu saya. Ya karena saya orangnya kakuan ya, jadi ya biasa-biasa aja, nggak ada perasaan gimana sampai ya saya kerja di situ kan kurang lebih sekitar 2 tahun waktu itu. Ya sering deket lah, sering ngobrol, sering curhat-curhatan. Ya pernah waktu itu kejadian kayak dia nih apa ya, tiba-tiba bahasa sekarang menyosor aja deh kayak gitu kan. Nah kata saya nih, kenapa nih orang, nih cewek kenapa gitu kan. Kok kayak kok sini-sini makin menjadi-jadi, kata saya gitu kan. Ngapain emang nyosornya? Dia kayak deket-deket terus kayak gimana, kayak orang pacaran. Masa saya ngerasa nggak, pacaran dari mana, orang kerja kan gitu ya. Oh, nempel-nempel. Iya, nempel-nempel gitu kan. Terus kayak gelendotan lah kalau anak sekarang gitu kan. Gelendotan gak jelas, istirahat maunya barengan, kata saya gitu kan. Nah dia cerita akhirnya lama-lama terbuka, kayak ternyata dia ini nikah udah 5 tahun waktu itu kata dia, tapi belum punya omongan lah, belum punya anak. Itu cerita ke saya. Nah sempet saya referensiin kayak coba deh lu berobat ke mana gitu kan. Terus kata dia udah ke dokter, udah segala macem gitu kan. Oh yaudah coba yang tradisional alternatif nih, gua ada nih gitu kan. Saya cari-cari info dari temen saudara, oh coba kesini gitu, saya kasih tahu gitu kan. Terus kata dia oh yaudah ntar deh dicoba gitu kan. Nah terus karena dia mungkin udah 5 tahun ini menikah nggak punya keturunan, ya mulai ada gejolak dah tuh di keluarga. Karena kan namanya orang nikah pasti paling tidak tuntutan selanjutnya selain dari ekonomi itu ya pasti anak kan kayak gitu ya. Mungkin ekonomi aman lah karena suaminya kerja juga setahu saya waktu itu. Cuman kan anak ini yang jadi masalah. Ada apa sih gitu kan, periksa kesana kesini ya normal aja tapi nggak punya anak kayak gitu kan. Sampai ya kita juga rasa kesian saat itu kan, ya kita bantu lah gini gitu. Akhirnya karena sering bantuin dia jadi makin sini ya makin dekat gitu waktu itu. Makin dekat kayak cuma saya pesen jangan WA saya ulang gitu kan. Kalau lagi di rumah saya pulang jangan WA nih, berabe nih urusannya. Gitu. Ada pos 1 di rumah. Iya, aduh. Aduh, gawat nih kan. Ya kayak gitu. Terus kata dia oh iya udah paham dia, saya juga nggak bakalan WA gitu kan kalau itu. Lagi mau ngapain juga saya WA, apa perlunya kan gitu. Saya kan di situ di bagian maintenance untuk perbaikan di salah satu penginapan lah bisa dibilang. Nah dia di reception, pastilah kalau ada apa-apa di kamar pasti kan infonya ke kami nih, ke bagian maintenance. Waktu itu tiba-tiba dia info katanya ada masalah nih di kamar nomor sekian gitu, misalkan kayak 108 kayak gitu kan. Ya namanya kita dapat kontak gitu dari telepon ya kita samperin lah. Ada masalah apa, udah bawa kunci, bawa obeng segala macam ke sana. Infonya mah itu gara-gara AC katanya kurang dingin. Ya kita coba ke sana kan. Nyampe di kamarnya ya cuman ada dia doang di saat itu. Saya masih mikir positif, dalam arti ya mungkin kalau sendiri ya emang dia kan tugasnya memastikan bahwa kamar itu bisa dijual dan nggak ada kendala gitu. Tapi ternyata katanya dari pihak reception itu AC-nya udah dinyalain dari sana di remote, dan dia ngecek kamarnya ternyata udah 3 jam kurang lebih
dinyalain AC-nya tapi nggak dingin. Tapi emang saya pas masuk memang bener kurang dingin kondisinya. Ya udah saya cek kok lama-lama. Iya tadi ya saya bilang nih orang kok kayak gelendotan mulu ke saya. Di kamar tuh. Iya udah bawa tangga ribet-ribet masih juga. Nempel-nempel. Iya gitu. Kata saya risih juga kan lama-lama. Saya tutup lah pintu, saya yang nutup tuh. Saya tutup pintu kan takut ada tamu lewat kan di koridor. Saya bilang lu ngapain sih kayak gitu karena saking saya orang yang kaku kan di situ. Lu ngapain? Nggak apa-apa dalam artian kayak saya ngerasa situ kayaknya mancing doang nih orang kayak gitu kan kayak nggak beres nih. Padahal saya lagi maintenance juga itu buka filternya coba dicuci dulu gitu kan di wastafel segala macem lagi bersihin ya dia kayak megang-megang gitu kan megang-megang area ya sensitif lah di sayanya gitu kan. Terus saya pak kayak gitu kan terus ke kemarin gitu kan. Dah kata saya nih wah ini nggak beres saya langsung bersihin buru-buru. Dah emang gitu bang aduh kita juga rada gimana gitu kan. Nah kacau nih ibaratnya kalau masih muda kan kalau kita punya kemauan itu bilangnya pandangan hidup bang. Iya betul. Kita mandang dong bisa hidup bang. Betul. Kalau udah usia 40-an kan jatuhnya pegangan hidup bang. Dipegang dulu baru hidup. Gue dong. Tahu kan dong. Kayak gitu bang. Ya kita kan ibaratnya jalannya dipegang, mandang aja bisa hidup bang. Kalau masih muda kan. Enggak, saya mandang juga masih hidup. Oh ya bagus, berarti masih muda. Masih sehat gitu kan. Ya, kayak gitu. Apalagi dipegang ya udah tambah jadi, tambah hidup kan sih. Aduh. Ya kan posisi lagi kerja ya, maksudnya ya nggak enak lah gitu kan. Ya udah saya lanjutin bersih-bersih terus saya beresin lagi peralatan ya kan terus saya bilang lu ngapain sih saya bilang gitu kan. Kata dia ya gue nyaman sama lu cuman bahasanya kayak gitu kan. Lu jangan-jangan lu ya kalau kita dulu bilangnya lu sepik doang kali ada masalah nih kamar lu mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Terus kata dia enggak bener orang ini kurang dingin nih emang lu nggak ngerasain. Ya iya sih kan kalau kurang dingin nggak enak. Udah dingin kan harusnya anget. Ya apanya yang anget kayak gitu kan. Udah mancing-mancing. Udah mancing tuh bang situ. Ya udah saya. Udah nih gue mau langsung keluar gitu. Maksudnya keluar dari kamar. Bukan keluar yang lain nih. Keluar dari kamar. Ya udah tuh langsung cabut saya tinggal terus ke office sambil bengong mikir ya kan. Ya anak lama-lama mancing terus makin ekstrim nih gitu kan dalam artian makin menjadi sekali terus jadian lagi 2 kali dan kenapa saya juga nggak tahu entah dia nyeting sendiri atau gimana selalu sipnya ketemu saya terus. Sipnya ketemu saya mulu udah mati lah ini orang ketemu saya mulu ya pas itu hai gitu kan kayak nyapa gitu kan lah lu masuk sore juga atau saya gitu. Iya dong biar sama ini sama puyeng ini malah pala atas iya pala bawah iya puyeng gitu kan. Ya udah tuh makan juga bareng pernah kayak kita lagi makan gitu kan terus kan banyak karyawan gitu ya ya sama di kayak gitu juga iya kata saya lah ini ribet ya kalau saya kan orangnya gitu ya ngapain sih ini orang gitu kayak ya lama-lama gak nyaman sendiri saya walaupun dia nyaman ya saya kagak nyaman jadinya jadi gelisah. Iya geli-geli basah pak. Jokesnya ada aja. Iya jadi kayak aduh nggak beres nih orang gitu duduknya mau sebelahan kan udah bayangannya udah ngaco aja kan. Mana ya gitulah bodinya lumayan. Bagus. Iya namanya resepsi kan harus tinggi putih bersih ya bodinya oke lah pakai rok pendek kan kayak gitu. Bayang kan baju juga ya lumayan pendek tapi kan ya masih sopan lah namanya penginapan kan. Yang ada di otak ngangkat rok aja nih.
Gue tahu. Ya, itu karena pandangan hidup bang, bukan pegangan. Bingung jadi ya. Ya kayak gitu. Terus kedua kali pernah juga waktu itu, ini malah masuk pagi, terus habis makan siang ya sama, lagi-lagi alasan komplain, katanya minta ganti lampu di atas bed mati, kata dia gitu. Oh saya bawa lampu buru-buru langsung ke atas, saya pikir nggak dia, dia juga ada di situ. Udah nungguin depan kamar. Lah persiapan kayak gitu kan. Tapi udah mulai ngawur di situ kan. Udah kerja gitu. Samperin. Kalau di sana kan bahasanya Neng gitu ya. Kenapa Neng? Saya bilang gitu. Kenapa? Ini biasa lampu mati, tolong diganti ya. Oh, boleh. Udah masuk dah tuh. Tapi dia masih di depan aja kan. Minggir saya bilang gitu kan. Saya masuknya gimana gitu kan. Oh iya, dia minggir. Masuk. Ya kan posisi di tengah bed nih, kita harus geser dulu, bantuin lah bilang gitu. Pas lagi bantuin ya posisinya kan kita dorong ya, dorong kayak ya saya sendiri jatuh yang dorong, tapi dia bantuin sebelah saya kan. Ya tadi saya bilang pakai pakaian yang sopan tapi minim ya kelihatan gitu kan jadinya. Apanya? Ya dadanya gitu kan, karena kan emang bajunya model kayak kemeja tapi ke kayak gitu ya. Kelihatan kan, mana gede lagi, aduh. Ya kayak gitu kan. Aduh, ada aja lagi nih orang pura-pura lagi mancing, tapi emang bener lampunya mati saat itu. Jadi kita benerin. Nah dia di bawah kan, saya lagi masang lampu kan, otomatis naik tangga ngeliat ke bawah dong ya. Ya pandangan hidup lagi. Kan. Ada yang kembar tapi bukan gunung. Nah itu dia. Aduh, lihat ke bawah lagi gitu kan. Udah kasih. Ya emang saya kasih lampunya ke dia, ntar tolong kasih ya gitu kan ke saya biar nggak ribet. Ya dikasih, pas ngeliat ya aduh ada kurang konsen nih gitu. Ya udah pasang, selesai, beresin lagi. Nah di saat itu ya namanya penginapan kan pasti ada jendela gitu kan, ngadep keluar. Ya suasananya enak lah bisa dibilang gitu kan. Terus kata dia, wah enak banget ya. Iya bilang gitu. Katanya ngelihat lingkungan dari atas gitu kan, kayaknya indah banget. Iya indah sih. Indah iya, terus kenapa ya gitu kan, masih polos aja kan gitu. Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, lagi berdua gini kayaknya romantis banget ya, rokok makan gratis. Saya ceplosin gitu kan. Terus enggak, maksudnya enak kali berdua gini, mana dingin, pasti kan butuhnya hangat. Oh ada kopi, itu bikin kopi aja. Saya sering bercandain kayak gitu kan, biar dia nggak terlalu ini. Nggak kopi juga, ya mungkin ngeteh kali, ya perlu dicelup-celup. Apanya lagi dicelup? Ya tehnya, dia bilang gitu kan, tehnya dicelup gitu. Ini orang kayak ya tadi saya bilang kayak mancing-mancing nih gitu kan. Terus dia sempat waktu itu saya dari belakang, terus saya kenapa ya sambil meluk, terus dia bilang kayak gue ngerasa nyaman sama lu gitu. Dari awal ketemu ngobrol katanya nyambung gini gitu. Ya walaupun ya suami gue juga nyambung sih diajak ngobrol, cuman kayak ya ada yang kurang aja tadi gitu. Nah karena di situ udah berdua kayak ngerasa dekat, terus ya pintunya tadi kan ketutup, saya ceplosin aja. Kenapa emang kurang gede ya, dia bilang. Bisa aja lo gitu kan, tapi kata saya gue lebih gede nih, dia bilang gitu kan. Terus kata dia, mana coba pengen lihat, tadi dia. Enggak bercanda, saya bilang kayak gitu kan. Udahlah, cabut. Ini lagi jam kerja nih, takutnya ada atasan atau gimana kan, gak enak juga, bilang gitu. Terus kata dia, oh iya lupa lagi kerja, kirain lagi nggak kerja lah. Emang kalau nggak kerja mau ngapain, saya bilang gitu kan. Ya ngapain kayak berdua kayak, kata dia, main bola boleh, kata dia. Bola apaan di kamar, kata gitu. Terus udah, terus akhirnya bubar lah, kita pergi. Saya kemana, dia kemana gitu kan. Mana tetap di saat lagi pulang ya minta anterin, kan saya langsung aja megang. Wah itu udah rame sih waktu itu, kayak dibilang ya apa ya udah dibilang kayak
Kayak orang pacaran. Wah, kayak orang pacaran lu. Teman-teman juga. Teman-teman ya kayak security udah pokoknya udah pada ngeceng-ngecengin kan. Wah, lu mendingan jadian aja deh. Gila kali saya bilang gitu kan. Nggak mungkin lah kayak gitu kan. Nah terus ya rame lah kayak gitu di sana. Udah jadi omongan juga kan. Sampai terus kira-kira udah berjalan kayak gitu setahunan berjalan. Ya sering mancing terus kayak gitu. Saya nggak terlalu yang ambil pusing dalam artian bodo amat gitu kan. Tapi dia terus-terusan sampai kejadian waktu itu pas lagi masuk sore juga waktu itu. Masuk sore. Nah, ini dia sama komplain. Cuman kalau ini telepon ke kita katanya ada keran shower kalau nggak salah ya waktu itu di kamar mandi lepas. Ya kita kan bawa peralatan sesuai dengan peruntukannya ya. Waktu itu saya hafal nih bawa kunci ini. Udah langsung ke atas. Nyampe di kamar tersebut ya. Di lantai berapa ya? Waktu lantai 11 kalau nggak salah. Saya datang ke sana. Ada dia juga ternyata. Ya tahu aja deh. Dia lagi kata saya gitu kan. Apa Neng? Ada apaan lagi? Bilang gitu. Terus ini nih showernya nih lepas. Gue mastiin nih buat ngecek lagi. Boleh nggak dicek lagi ke dalam? Ya boleh lah. Emang tugas gue kayak gitu kan. Masuklah ke dalam. Pas kita ngecek emang benar rusak. Lepas lah. Kita perbaiki. Setelah itu ya lagi saya perbaikin. Nah ini dia nggak tahu kenapa ini kan kalau penginapan nih kamar mandi sama toilet wastafel kan dipisah nih. Kamar mandi di ujung, jadi masuk sebelah kiri ini bisa dibilang area kamar mandi lah ya. Nah sebelum kamar mandi di ujung di sini ada kloset dulu sama wastafel. Nah saya pas lagi masuk di kamar mandi beresin itu shower. Nah dia ini ada di wastafel nih lagi buka keran cuci tangan. Saya perhatiin ngapain nih orang kurang kerjaan ya kan, cuci tangan segala macem. Terus ya di situ dia bilang kayaknya gue nggak bisa membendung lagi lah kata dia, istilahnya kayak perasaan dianya ke saya saat itu. Maksudnya gimana? Jadi itu kan ada pintu nih sampai ditutup sama dia kan, ditutup. Dia cerita gue nggak bisa lagi nih bendung perasaan gue sama lu kayak gitu. Lah emangnya kenapa lu, perasaannya kenapa? Saya bilang gitu kan. Kata dia ya gue ada rasa suka kayaknya sama lu, ya kayak orang pacaran lah gimana, orang nembak gitu kan bahasanya. Gue suka sama lu, gue ngerasa nyaman sama lu. Oh ya bagus, dia bilang gitu kan. Tapi sebatas itu aja kan, nggak ada yang macem-macem kata saya kayak gitu. Terus enggak, gue pengennya lebih kata dia gitu kan. Lebih gimana? Terus kata dia ya bisa kali sekali 2 kali mah kata dia. Ngapain? Bang? Udah langsung di situ dia langsung saya kan, saya masih pakai seragam kerja, langsung dibuka sama dia. Oh gila, tadi bilang gitu kan. Ya bener aja ya, kita namanya normal ya kan di situ. Ya dibuka kayak gitu, dia juga kita ngeliat gitu bagus kan saat itu. Ya udah terjadilah. Iya benar. Tapi di area kamar mandi ya saat itu, bukannya di luar ya kan. Ya di situ aja posisi berdiri, dia ngadep belakang. Ya kalau di film-film mah dari belakang. Iya. Yoi kayak gitu. Lah bisa dibilang. Terus ya udah terjadi. Terus kata dia ya dibilang katanya sakit gitu kan, terus gede banget. Nah, apanya yang gede? Standar ini bilang. Ya soal dari kemarin gue coba perhatiin katanya kelihatannya gede banget kayak gitu kan. Ya gue penasaran aja, pasti coba ternyata benar dia. Rasanya ya kayak gitu kan, gede terus sampai mentok gitu kata dia.
dia ngerasain ya bisa dibilang sendiri lah bahasanya sekarang ya. Kayak gitu. Terus ya udah, terusnya ya namanya udah kondisi gitu ya, kita udah hilang, ini dibilang hilang akal nggak juga, maksudnya udah lupa lah gitu kan waktu baru ngehnya pas kita lagi kerja nih buruan gitu kan, masih pakai seragam yang tadi kayak udah dia langsung daripada ribet kali kan, udah langsung aja masukin aja, udah sikat aja gitu, kata dia udah masuk aja deh, masuk ya udah masuk aja deh. Biar cepet nih ya, lagi kerja kayak gitu, ya udah terjadilah kayak gitu. Itu pertama kali. Iya, pertama kali setelah sekian lama ya, udah setahun dia baru kayak gitu. Karena dia ngomong gitu ya, kita jadi bisa dibilang ya baper juga lah kayak gitu kan. Oke lah gitu. Ya itu jadi kayak gitu. Saya pikir ya udah sekali. Sempet pas kejadian itu mikir kayak, aduh ini ya bisa dibilang dosa ya, tapi enak ya. Dia bilang enak tapi gimana kan gitu ya, mikir sambil ke office sambil aduh gimana ya, tapi udahlah gimana ntar aja gitu kan, ngobrol lagi sama dia sampai terus ada momen ya 2 hari kemudian ngobrol kayak tadi gelendotan, makan, kita lagi makan istirahat, terus kayak makin kesini makin kasarnya, makin deket ke saya itu makin sering gelendotan. Terus kata saya, itu kemarin gimana, bilang enak tadi, bukan soal enaknya, saya bilang ini urusannya gimana kalau sampai jadian apa-apa, nggak masalah tadi gitu, nggak masalah gimana ya, masalah lah saya bilang. Saya yang takut sendiri, parno sendiri saat itu, karena saya bilang juga kayak gue rasa kayaknya keluar di nih ya, bilang gitu kan. Waduh bahaya kalau sampai jadi, ya udah biarin aja sih, dia udah kayak udah yang losin aja, kayak nggak ada rasa bersalah gitu bisa dibilang. Nantangin aja lah, ntar kalau gimana keluarga gue kan gitu kan. Udah gampang tadi gitu, gue orangnya keep kok tadi gitu, dari awal tuh dia ngomong kayak gitu. Akhirnya sering ketemu, sering kayak gitu ya, karena udah dari awal udah gitu ya, jadi keseringan kayak gitu. Pernah waktu itu kita ada acara apa ya, bisa dibilang gathering ya, kalau perusahaan kan ada tuh gathering setahun sekali. Waktu itu ke daerah mana ya, Cianjur kalau nggak salah, ya nyewa villa gitu kan, nyewa villa. Kebetulan sama banget sama dia schedule-nya. Dalam artian schedule-nya sama, ya kita ketemu juga. Jadi kan namanya penginapan nggak selalu bisa libur semua kan. Akan ada perwakilan nih dari bagian maintenance berapa orang, ini berapa orang gitu. Dia mau sejadwal sama saya, nggak tahu siapa yang ngatur kan. Ya udah kita ke sana. Pas saya turun dari mobil ngelihat loh, kok ada lo juga, dia bilang. Makin jadi ini udah mati kan gitu ya. Aduh, kenapa emang? Enak kali suasananya dingin-dingin gitu kan, nyari yang hangat. Iya bener sih, ngopi kayak ngeteh masih kayak gitu aja. Saya bercanda aja, lu mah bercanda mulu gitu, nyari yang hangatnya hangat yang lain gitu. Ya kamar aja beda, gimana mau itu, kok gampang, kata dia langsung gitu, bisa diatur. Ya iya sih, bilang gampang, teman-teman mah udah biasa gitu. Emang lu nggak tahu sih ini gitu ya. Jadi ada emang hotel manajer saya sama apa sih itu bilangnya ya, dibilang sekretaris iya, sama sekretaris juga. Iya, hotel manajer saya emang ya begitu dah. Bader juga dia, sama sekretaris iya diembat, manajer marketing diembat juga cewek. Wah, belum dari luar udah sering deh kayak gitu, bawa ntar ke kamar atau enggak kemana. Pas saya juga sama dia, saya lihat ya lagi pertama nih yang saya lihat dia ngembat manajer marketing waktu itu. Wah, kata saya, sekamar lagi, sial. Nggak beres ini. Ya itu kan 2 malam waktu itu. Malam keduanya sama sekretaris ya kacau nih.
Gitu. Kalau saya kan itu 2 malam, semalam saya masih nongkrong di luar kan sama anak-anak cowok-cowok semua. Ya malam keduanya baru saya nggak tahu anak-anak juga yang emang iseng apa gimana ya. Saya emang capek banget waktu itu kan ada kegiatan juga. Lagi tidur, kebangun tengah malam. Kata saya ini kamar kan saya berdua sama cowok temen ya kan. Emang disiapin di situ ada sekitar 10 kamar kalau nggak salah. Saya berdua sama cowok harusnya. Lah ini dia ada di sebelah saya. Dia lagi duduk gitu kan, nonton TV katanya. Lah, lu ngapain ada di sini, Bang? Tambah gila ini rame orang kan, makin kelihatan saya bilang. Udah santai. Udah gua atur semuanya deh. Waduh, keren juga. Jadi infonya sedikit, dia ini emang di reception ini bisa dibilang leadernya. Leader supervisor. Leader ya bisa dibilang hampir supervisor di reception gitu. Jadi dia bisa ngatur-ngatur gimana schedule, bisa dia. Termasuk itu. Jadi sekamar nih bareng sama dia. Ya udah. Akhirnya terjadilah tadi ini bilang big book main bola. Ya. Sampai pagi tuh. Sampai pagi. Udah hajar terus dah. Maksudnya kayak dianya sih yang lebih ke wah banget terus ya. Sampai ya susah turun ini. Dihantam terus sih orang gitu kan. Ya elah, susah turun. Mana waktu itu lagi posisi anak-anak juga bawa minum kan. Jadi kan makin jadi ya kita makin antara sadar nggak sadar ya udah hantem terus. Kan 2-3 kali malam itu. Ya, sampai pagi. Yang saya ingat ajan subuh aja masih dihantem terus terus sama dia. Aduh, pegel aduh. Kayak gitu. Ada saya kacau nih orang. Nah terus juga kejadian lagi itu kalau nggak salah ada di mana momen kita nih kalau di penginapan itu biasanya ada semacam voucher untuk kita review beberapa penginapan lain yang biasanya juga dia juga sama ke tempat kita gitu kan. Nah ini nggak tahu kenapa nih kebagian schedule saya nih. Saya pikir siapa nih tandemnya? Dia juga ya. Mana kayak udah sengaja banget kebagian kamar cuman 1. Harusnya cowok-cewek ya 1, 2. Nah saya di penginapan ini, penginapan A ya 1 kamar berdua. Ya udah alamat perang lagi nih malam. Kayak gitu kan. Sengaja saat itu saya masuk pagi, saya datangnya agak malam jam 12 bodo amat lah. Nah, dia udah di kamar dengan kondisi yang udah ya pakai baju yang banget tipis. Itu udah kelihatan banget nih pokoknya badannya. Waduh, mana ya bayanginnya susah deh. Gede semua soalnya ya kan. Tadi kan gunung juga bukan tapi gede ya gitu dah. Pokoknya mantep dah. Digas terus sama dia. Aduh kesempatan dah. Udah jadi dah. Dia bilang udah. Akhirnya terjadilah kayak gitu di situ dengan beberapa tempat yang berbeda kan. Gak kayak yang awal tuh di kamar yang posisi style gitu kan berdiri. Nah ini mah agak mendingan deh gitu kan. Ya udah kita paginya review ya sama gelendotan sampai orang-orang situ tuh nanya kayak pacarnya ya atau gimana ya, kok boleh sih satu perusahaan kerja gitu bareng gitu kan, atau udah suami istri atau gimana. Tapi emang di penginapan sih biasanya kalau yang udah berbintang cuma butuh KTP aja sih, nggak perlu statusnya udah menikah atau gimana, nggak terlalu penting gitu kan. Jadi ya mereka biasa-biasa aja, ngerasa udah biasa lah kayak gitu ya, sampai kayak gitu. Terus waktu itu ada momen dia tiba-tiba mutusin untuk resign waktu itu. Oh dia nih. Iya resign bang. Jadi udah detik-detik nggak tahu mau 2 tahun waktu itu dia terus resign, mau ngomong sih ke saya kayaknya gue mau resign deh dari sini gitu kan.
oh iya, kenapa emang? Dia bilang, ada kerjaan yang lebih. Dia bilang gitu. Terus kata dia, enggak juga sih, cuman kayaknya gue mau fokus nih, mau ngurus anak. Kata dia, ah, ngurus anak gitu kan, maksudnya gimana ya, kan lu iya belum punya anak kan selama ini. Dia cerita kan ke saya, lu kan bukannya masih belum hamil-hamil dari kemarin gitu kan. Terus ya mungkin baru seminggu lalu lah kata dia. Gue ngecek karena gue ngerasa nggak enak nih badan gue gimana. Akhirnya kata dokter, apa, coba tes kehamilan saat itu kata dia. Nah, pas dites hasilnya positif. Saya langsung iniin kan, langsung saya tembak. Kata dia, iya nih lah, terus gimana, saya bilang gitu. Terus kata dia, udah biarin aja, kan gue ada suami gue, biarin aja. Jadi seakan-akan nggak, apa namanya, ya nih anak dia, lu biarin aja, lu gak usah mikirin, tenang aja, yang penting gue tuh punya anak aja. Tadi kayak gitu. Oh, oke. Sempet saya coplosin kayak, lu jangan-jangan pernah lu ya sama yang lain? Belum pernah gue, kata dia. Baru sama lu aja, kayak gitu. Dan terus akhirnya harus gimana gue? Ya nggak harus gimana-gimana, udah biasa aja, normal aja. Nanti kalau misalkan pas lahiran, ini berarti baru seminggu ya, gue bilang. Ya kurang lebih baru seminggu. Ya mungkin 9 bulan lagi, lalu mau datang silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu kan. Oh ya udah, nah, gimana ntar deh, lu kapan mau resign? Saya bilang, ya mungkin seminggu lagi. Tadi masih di sini kok. Tapi dengan tetap yang dia mancing-mancing segala macem kayak gitu. Perpisahan lah ya. Iya, perpisahan yang gitu juga Makin sih. digeber. Makin digeber. Itu udah seminggu sebelum dia resign tuh bisa dibilang 3 kali saya. Ya ada Senin, Rabu, Jumat tuh penutupan kayaknya. Senin ini udah di situ lagi dia, udah nggak kerja lagi. Waduh kacau nih dia bilang. Udah sampai kayak gitu kan, ya dia tetap dengan santainya aja gitu. Herannya udah sih santai aja gitu, nggak ada perasaan bersalah atau gimana kayak gitu. Jadi ya udahlah, saya bilang, dia juga nggak ada masalah. Oh, sampai sekarang nih. Sampai sekarang mungkin umurnya itu anak udah berapa tahun ya, sekitar 5-6 tahun kali ya. Oh gitu. Iya kan? Tapi Jadi Bang bisa, Bang Dani nggak pernah lihat anaknya? waktu itu pas lagi dia melahirkan ya saya sempat datang melihat anaknya, perempuan waktu itu. Nah, setahu saya cowok cewek. Tapi pas suaminya nggak ada juga ya, lagi kerja. Saya nengokin, ada dia waktu itu WA kan, ini udah nih gitu. Oh ya gitu, datang lah ke rumah sakit ngeliat, ya emang gitu, mirip saya. Dari iya kan raut wajahnya ya kelihatan gitu kan, kayak kok mirip saya. Kulitnya juga agak beda nih, lakinya putih, wah agak coklat deh. Halo ya kan. Nah, sempat saya bahas ini kok kulitnya kan laki lo kan putih ya kan, apa enggak dia mempertanyakan, curiga gitu kan. Ya dia sih udah euforia aja nih, udah seneng aja, nggak curiga macem-macem kayak gitu. Ya bagus sih. Anaknya Dina jangan namanya. Ya nggak tahu ya. Masih namanya masih Nyonya ini gitu, belum ada namanya saat itu. Jadi yang wah, cewek ya udah dah gitu kan. Udah terjadi. Tapi ya semenjak itu udah lost contact saat itu. Sempat 1 tahun kemudian dia ngubungin saya, entah tahu nomor saya dari mana ya, karena saya waktu itu masih kerja di situ. Ya bilang katanya langsung itu frontal di WA kayak, nih anaknya sehat, yang dipoto sama dia. 1 tahun umurnya waktu itu kan, udah hitam juga kan, emang dari bayi kan, nih perempuan, namanya ini gitu. Terus oh ya alhamdulillah saya bilang gitu kan. Tapi ya makin kelihatan saat udah setahun itu, makin kelihatan kayak ya mirip gua gitu, biar gimana ya kan. Ya ampun, lakinya beda lagi mukanya. Oh, ya udah dia nggak permasalahin, ya udah gitu. Ya udah dia bilang kayak gitu ya, saya datang juga ke rumah dia di salah satu klaster ya di Bekasi. Saya
saya tanya gimana kabarnya, terus sehat atau gimana gitu-gitulah. Basa-basi, suaminya juga lagi kerja. Ya udah. Main Situ, lagi. saya nggak mau ya, tapi dia juga yang mancing lagi. Kata saya ini bisa jadi part 2 ini. Beda lagi dah. Ntar habis cewek cowok lagi ya kan. Wah, kacau nih. Kata dia udah biarin nih. Nggak usah mikirin, masih katanya alasan masih kangen lah kayak gitu kan. Karena ya kata dia jujur ya punya laki kecil gitu. Oh, oke. Aduh. Terus lagi di situ. Iya terpaksa di ruang tamu. Wah, gila. Di rumahnya dia nih. Iya. Tapi CCTV kan ada di depan ya kan. Kalau di ruang tamu nggak ada. Iya. Untungnya si suaminya nggak curigaan ya, karena emang suaminya sibuk banget sih kerjanya emang. Dia punya jabatan jadi nggak terlalu mikirin banget dia. Intinya ngasih duit gitu kali ya. Kayak gitu. Oh, dulu aja kerja pulang pergi gitu diantar naik mobil kayak gitu suaminya. Kadang sama supirnya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang ya istri-istri kesepian ya. Kayak gitu. Terus sampai sekarang masih? Enggak sih, udah cukup lah. Udah cukup. Cukup, udah cukup terakhir di ruang tamu. Dan itu nggak jadi anak tuh? Nggak tahu. Saya langsung ngeblok aja dah. Gak pengen saya terusin lagi, gawat ini. Saya mikirkan kayak saya bilang dia pesen saya terakhir ya, kalau sampai ini jadi lagi ya saya pokoknya setelah ini ketemu kamu ya kita udah ya cukup terakhir gitu. Jangan sampai ketemu lagi, saya bilang gitu kan. Ya aku bisa aja nyari kamu di mana aja kata dia. Di mana kamu tinggal aku juga tahu kata dia. Jangan lo punya keluarga ntar malah keluarga gue malah jadi berantakan. Dia bilang, itu juga mau kamu juga kan bilang gitu. Nggak tahu pengennya lebih kata dia, pengen lebih serius. Saya bilang mau jadiin gue simpanan. Boleh kalau setorannya oke mah gitu kan ya. Oh tenang kata dia. Oh tenang berarti bener nih gitu kan. Enggak udah cukup. Bilang gitu kan. Saya bilang udah cukup lah sampai di sini aja. Mudah-mudahan sehat. Nih yang pertama sehat. Iya kalau kejadian lagi yang kedua ini jadi lagi ya sehat juga. Tapi setelah itu enggak ini lagi. Walaupun lu sorry ya lu sama suami lu tapi tetap enggak jadi juga enggak. Ya mudah-mudahan ini mah jadi dua lengkap kan. Syukur-syukur laki ya. Elah kata saya. Jadi berapa enak gua gitu kan kata dia. Ya udahlah. Udah nggak usah dipikirin, santai aja. Ya santai-santai mulu, gua yang nggak santai ya bilang gitu kan. Ya udah tuh. Ya itu salah satu teman kerja yang jadian kayak gitu. Sampai ini tapi dianya nggak mau yang gimana-gimana ya. Nah ini ada juga nih bang. Karena saya kerja di penginapan ya kan, pasti bersinggungan lah dengan banyak orang. Betul. Dengan banyak orang. Di saat itu ada salah satu tamu. Ya bisa dibilang mau cerita ngeri-ngeri sedep nih. Ya istri dari salah satu pejabat lah. Oke. Di Jawa Barat lah. Nginep di situ. Ya sama kayak gitu modelannya mancing-mancing. Dia nginep waktu itu sekitar mungkin hampir sebulan dia sewa kamar itu. Jadi kita udah diinfoin sama pihak resepsi bahwa kamar ini kamar sekian dia long stay 1 bulan ya. Wah ada apa kata saya gitu kan, sampai 1 bulan. Cuman ya saya pikir wah alhamdulillah keuntungan buat kita kan gitu ya, karena 1 bulan pasti kan bakal ada komplain ini itu ya. Ya setiap komplain ya kadang teman gitu kan yang kamar yang memperbaiki, kadang saya. Nah cuman kesini saya mulu nih yang perbaikan gitu di kamar dia. Dan ya memang saat itu ya si ibu ini bisa dibilang ya badannya itu posturnya dibilang tinggi banget enggak, cuman untuk looksnya sih oke sih. Perawatan. Iya pastinya dari atas sampai bawah wah lumayan nih, montok juga. Dia bilang gitu kan. Tapi ya udahlah dia bilang dari kerja. Cuman ya lama-lama mancing-mancing juga kan kayak Mas udah keluarga gitu kan.
ya udah, saya bilang udah kok, udah bu, bilang, ya. Lagi benerin shower juga, emang sering lepas mulu dari kamar mandi. Sudah bu, bilang gitu kan. Oh iya, tapi ngobrolnya gitu dia kan di depan ya, di depan pintu kamar mandi dengan baju yang apa, lah kok begini gitu. Astagfirullahaladzim, pas nengok ya itu bener-bener kelihatan banget. Ya tadi dibilang gunung bukan, ya kan, pokoknya kembar dah gitu kelihatan. Aduh, itu bikin jadi pandangan hidup saya maju sih ya. Kayak gitu kan. Ya aduh, udah mulai nih kan saya, ada aja ya godaan yang kayak begini gitu saya kan. Ya udah tuh dari situ udah, terus kayak nih mas, timbang benerin gitu doang kan, kasih tip 200.000 saat itu. 200.000, alhamdulillah kantongin. Nanti mas namanya siapa gitu kan. Dani bu, saya bilang. Oh ya, ntar kalau saya ada perlu, mas bagian apa? Teknisi bu, saya bilang. Udah, ntar saya kalau ada perlu apa-apa bisa kan, saya minta tolong, kata dia. Oh bisa bu, bisa banget, dia bilang gitu kan. Oh iya, nanti saya ngomongin ke resepsion, kata dia gitu kan. Resepsionnya kalau emang itu saya minta ke masnya untuk bantu saya tadi. Oh iya siap bu, pergilah dari situ. Lama 2 hari kemudian benar tuh ada komplain lah, minta bantuan. Saya ke kamar dia, bantuan apa, saya bilang kan, ada yang bisa dibantu bu, gitu kan. Ini mas kok apa, kata dia, pertama AC-nya kurang dingin, itu kedua kasurnya katanya ini bednya kok goyang-goyang ya, terus goyang orangnya goyang kasur ini gitu kan. Ngelihat dia selalu pakaiannya kayak gitu mulu bang, kan kita jadi pusing ya ada saat itu benerinnya apa yang mesti dibenerin nih gitu kan. Ya udah terus kita coba AC-nya dulu, kita bersihin segala macem. Ya itu pas saya lagi bersihin filter AC ini kan ada di plafon, saya buka filternya, kata saya ngerasa kok, kan saya masuk kolong gini ya, kolong plafon, kok kayak ada tangan ini di bawah kan, saya lah kok kayak ada yang megang ya. Saya pegang lagi gini, loh ada tangan orang, saya lihat lah si ibu yang tadi. Ternyata ya bisa dibilang sangnya duluan kali apa gimana ya, ngeliat tadi kan bilang wah mungkin gua gede kali ya kan gitu, beda ukuran daripada yang lain ya, karena ya jujur pernah berobat juga sih gitu. Ya, berobat bikin memperbesar kayak gitu, memperpanjang ya udah jadi kayak selang dah. Kayak gitu tebok kayak gitu. Ya udah mungkin dia penasaran kali apa gimana kan. Udah saya bu maaf gitu, iya saya yang maaf mas, kata dia gitu kan. Ini bu maaf saya mau numpang nyuci ini gitu. Oh iya cuci di kamar mandi udah beres, terus baru tuh dia ngomong kayak, mas boleh minta kontaknya, kata dia gitu kan. Minta kontak lagi gimana nih, bilang kan. Ya udah deh kasih, tapi kan kalau WA nih ada 2 nih, WA biasa, WA bisnis gitu kan. Saya kasih WA-nya WA bisnis aja, saya kasih nama cowok lah kayak gitu kan. Ya udah terus saya kasih nomornya. Ya jadi sering kontak-kontakan di situ, di WA sama si ibu ini. Ya sebutannya namanya Bu Sabrina lah. Ya kayak gitu, dia sering hubungin saya kayak ya udah mulai kayak, mas saya sendiri tadi gitu kan di sini. Suami saya memang lagi ada kerjaan di sini, jadi saya long stay 1 bulan di sini. Paling suami saya seminggu sekali ke sini ke kamar. Ya kebayangkan itu dari yang tadinya di WA ngetik sampai boleh saya telepon nggak gitu kan. Telepon boleh, saya bilang, karena posisi saya kerja ya saya angkat aja ya kan. Kalau di rumah mah gawat nih dalam hati saya. Ya udah terus saya angkat, iya bu ada yang bisa dibantu, dia bilang gitu. Saya masih serius nih, kata dia. Enggak mas, enggak apa-apa, lagi di mana? Lagi di kantor bu, ada apa ya? Bisa ke kamar sebentar, tadi gitu. Oh bisa bu, ada bantuan perlu apa bu? Biar saya siapin gitu. Oh nggak usah, orangnya aja tadi gitu kan. Oh ya udah iya
atas saya samperin di kamarnya. Ada yang bisa dibantu Bu gitu kan, saya ketok dulu kan. Terus kata dia, sini Mas sebentar, ini kata dia alasannya TV-nya nyari channelnya gitu kan, pengen channel ini tapi nggak ada. Oh iya emang sedang bermasalah Bu, coba tolong dicek dulu gitu kan. Udah dicek, saya cek ya memang bermasalah, tapi dari saya lagi ngecek kan saya berdiri nih, ya dia di belakang saya posisinya ya, dia langsung ya, wah kata saya pintu ditutup ya. Ya udah, jadi saya ibaratnya pasrah aja deh di situ. Dia udah langsung saya, udah di kamar aja udah sikat langsung. Dia langsung gini ke saya, kata saya, loh kok jadi gini? Ya udah deh, lumayan gede empuk kayak gitu kan. Ya udah, jadinya ya jadi gitu. Kayak gitu dari dianya. Terus dia bilang, wah ini beda kata dia, ukurannya lebih gede kata dia, lebih panjang. Ya sama kayak tadi bahasanya, kayak wah langsung tok nih kata, saya langsung klip kata dia. Wah alhamdulillah. Ya kan memuaskan kan, membuat nyaman Bang. Kayak gitu Bang, alhamdulillah kayak gitu. Bang, alhamdulillah Bu. Iya juga ya. Dosa juga sama nih, alhamdulillah. Ya ini Mas ada sedikit nih tadi ya gitu kan, buat keluarga gitu kan. Dikasih duit juga. Dikasih saat itu. Memang ngasihnya cash sih. Kalau dia itu tipikalnya selalu cash, nggak mau transfer. Mungkin ada, kalau di bank itu kan ada flow transfer ya, flow transaksi ya kan, mungkin takutnya gimana gitu kan. Sampai terus ya udah saya terima aja kan, kasih cash. Saat itu dikasih berapa ya, 700.000 kalau nggak salah. 700.000. Iya muat tante ya kan. Waduh, saya ketemu suaminya juga baru sekali waktu itu. Ngelihat suaminya memang badannya tinggi besar gitu kan. Ya kata saya, ini yang ini kata saya gitu. Ya bisa dibilang yang ada di TV ini kata saya gitu kan, yang ada di TV ini gitu. Kok bisa ya dia, entah bener itu istri dia atau istri yang keberapa ya, saya juga nggak paham. Cuman saya ketemu dia sekali doang sih, walaupun kata dia dalam sebulan itu 4 kali ya, seminggu sekali. Waktu itu sekali doang ketemu, hari Jumat nggak salah. Kayak gitu. Datang sebentar terus dia pergi lagi, habis maghrib itu juga deh ketemu di koridor. Ya setelah pernah kayak gitu, akhirnya jadi keseringan dah, dikit-dikit WA si ibu ini. Jadi kayak kecanduan atau bagaimana ya nih orang. Kayak enakan lah bisa dibilang, ngubungin lagi ya, karena saya mikir dalam tanda kutip dapat duit nih itu kan. Ya udah ikutin aja apa kata dia, maunya gimana. Sering jadinya kayak gitu Selama di hotel itu dia. Iya jadinya keseringan ya. Semenjak kejadian itu kan masih ada durasi 2 minggu waktu itu. Bisa dibilang selama 2 minggu itu ya hampir setiap hari ya, sekali doang jedanya pas saya libur. Oh iya, gila. Ada aja, tahu aja gitu posisinya. Kalau bukan Mas Dani misalkan, yang ini dia nggak bakalan mau kayak gitu. Ada perbaikan apa pasti maunya saya lagi kayak gitu. Ke situ ya pasti kayak gitu. Mana lama lagi kalau di kamar, kan kagak enak ya kita lagi kerja. Ini perbaikan biologis ini. Iya bisa dibilang kayak gitu, perbaikan biologis ya kan, menyehatkan mental mungkin ya kan. Aduh ya, sampai akhirnya saya 2 minggu dia itu hampir setiap hari ya. Jujur pegel sih, pegel banget Bang tiap pulang. Tapi ya megang duit lah dari dia. Jadi nggak, nominalnya nggak selalu kayak waktu pertama kali ya kayak 700.000, nggak, kadang 500. Pernah waktu itu bisa dibilang jackpot ya, dia ngasih 1,5 itu, ngasih uang langsung cash. Oh, dia bukan istrinya kali ini, entah simpannya kali. Iya bisa jadi. Orang kalau yang disimpan itu harusnya kan uang ya, kenapa wanita ya? Bingung juga sih kalau gitu. Simpen uang ya kan dapat duit. Ini simpen wanita ngabisin duit kan gitu. Kalau
kalau nggak ada uangnya nggak ada yang kayak gitunya tapi. Iya, bisa jadi. Makanya kayaknya iya sih simpanan kayaknya. Soalnya di situ sebulan kata dia. Ya, namanya ya kita nggak tahu ya untuk peruntukannya untuk apa kayak gitu sih. Ya itu sama dia di situ ya hampir ya bisa dibilang hampir setiap hari ya. Bang Seminggu Dani sekali. masih kerja di situ sampai sekarang? Udah enggak. Udah. Udah resign karena emang ya satu banyak jadiannya ya kayak gitu mulu gitu kan. Ada aja gitu. Ya macem-macem lah. Yang istri ini, istri itu. Kenapa harus saya sih? Intinya gitu. Kenal lagi saya, kenal lagi. Jadi memang kalau kerja di ya perhotelan lah ya, hotel itu ya, jadi memang godaannya banyak ya. Iya. Selain dari karyawan, Iya, ini betul. malah random sih ya jadi. Iya, jadi tamu juga. Selain jadi maintenance juga jadi pemuas. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin karena efek ini ya ketagihan rudal Rusia. Gede banget ya. Iya, Oke, bisa oke. jadi. Tapi Hubungan Bang Dani sama keluarga istri baik-baik aja. Alhamdulillah, baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Dan sama anak yang si resepsionis itu masih suka. Udah Enggak, nggak ngasih nafkah juga. Enggak ada kontak juga. Ada kontak juga. Saya juga yang jaga jarak lah, takut juga kan. Tapi istri nggak pernah curiga di rumah itu. Ya enggak sih, Enggak. ya makanya mau cerita juga ngeri sedep. Kan tadi dibilang ya ngeri juga nih mau cerita gitu kan. Karena emang nggak pernah cerita Tapi kan pakai topeng nih aman. Iya sih. Nggak bakal. Istri nggak pernah nonton juga kan? Iya, nggak tahu dia nggak mau nonton gitu kan YouTube kayak gini. Oke, terus gimana buat sekarang Bang Dani masih suka ketemu sama perempuan-perempuan kayak gitu? Ya ada aja sih. Ada aja masih ya, dan masih Ya tergantung sih. Tergantung ya. berapa ininya amplopnya gitu. Ada aja sih. Ya, jadi ya, situasi kayak gini nih memang nggak ini ya. Ekonomi juga. Ya kadang-kadang gini banyak penonton nih suka komentar gitu di konten-konten saya gitu kan. Tampangnya kayak gitu mah gue nggak yakin bang. Ada yang mau masa sih tampang kayak gitu ada cewek mau. Jadi sebenarnya momen-momen kayak gini tuh bukan karena fisik, bukan karena tampan gitu, tapi karena lingkungan ya. Lingkungan berpengaruh banget loh beneran. Iya, betul. Lingkungan kerjaan intens, terus lingkungan yang karena memang berhubungan apalagi ini perhotelan gitu kan. Iya. Kadang-kadang ada orang-orang random yang lagi engas, maintenance juga diembat gitu. Ya tapi saya harapkan sih Bang Dani fokus ke keluarga lah. Iya, betul. Mulai sekarang Bang. Jadi kasihan gitu keluarga di rumah. Keluarga kan tiap hari nunggu nih di rumah Bang Dani berangkat pagi, berangkat kerja, pulang sore gitu kan. Nunggu ada ya papa gitu. Iya, Fokus ke keluarga aja Bang. Iya. Jadi Cukup kalau namanya kerjaan tuh ya ada aja godaannya. Iya, betul. Sekarang juga ada aja sih kerjaan. Iya. Godaannya ya saat ini juga sama. Cuma mau sampai kapan kita ikutin terus godaan itu gitu kan, nggak akan habis-habis Bang. Iya, betul. Mungkin sekarang belum kena efeknya, tapi nanti pasti jangan sampai terjadi ada teguran baru Bang Dani sadar. Iya, betul. Gitu Bang. Ya karena yang namanya kita sering bilang ya hukum tabur tua itu ada. Iya, itu yang saya takutin sebenarnya. Jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan gitu ya. Betul. Jadi yang namanya ya dunia kayak gitu ya godaan kerja. Gitu Bang. Ya. Oke Bang Dani, mungkin sebelum kita tutup podcastnya Bang Dani mau ada pesan-pesan yang mau sampaikan ke penonton atau mungkin buat anaknya Bang Dani yang sampai saat ini belum tahu bapaknya, silakan. Jangan. Ya pesannya cuman jaga hati, mawas diri gitu kan, jaga diri, jaga itu gitu. Gitu aja sih kerjanya yang bener dah gitu. Bener ya. Ya semoga Bang Dani dikasih keteguhan iman lah Bang. Amin. Ya fokus sama keluarga, sayangi anak istri Bang. Iyalah.
sayang. Ntar tahu-tahu apa Bang Dani tua nggak ada yang ngurus gimana? Iya, siapa yang ngurus sih kan kalau bukan anak. Kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Iya. Ya. Kalau udah jadi pedoman hidup gimana Bang? Wah itu lain lagi deh itu ceritanya. Pedoman hidup dah. Iya, kok gue pernah dulu gini ya, cuma cerita doang kan. Iya. Iya. Kelihatannya kayak gitu ya. Aduh. Kacau nih. Terakhir jadi pengalaman hidup ya. Nah itu pengalaman. Iya. Udah cukup. Udah cukup Bang ya. Cukup. Sampai Oke. sini aja. Oke Bang Dani, makasih banyak Bang ya. Oke, Iya, sama-sama. penonton, itulah cerita dari Bang Dani ya. Semoga menghibur nih. Dan ambil baiknya, buang yang baiknya juga. Buang yang buruknya maksudnya. Iya, buang yang, gitu. buang yang buruknya maksud saya. Iya. Oke, buat penonton yang punya cerita unik, menarik dan ingin cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dani, makasih banyak ya Bang ya. Iya, sama-sama. Sukses terus Bang dan tobat Bang. Iya, pasti. Sampai jumpa.